Luapan asmara tak selalu dimaknai sebagai percintaan semata. Seperti halnya Atikah yang menafsir arti asmara sebagai pertautan hati sekaligus ruang berkomunikasi. Ia pun pernah beberapa kali merasakan atmosfer asmara, namun semua itu baru dalam kategori cinta tataran luar saja. SD saya pinter, Mas. SMP mulai mengenal pergaulan, mulai mengenal cowok, mulai mengenal kayak gitu-gitu. Itu tuh udah mulai ngaco tuh, otaknya udah mulai gak konsen gitu kan, udah mulai main-main. SD saya lumayan lah ya, lumayan sering dapet ranking gitu ya. Waktu itu juga, waktu kecil saya inget saya ikut cerdas cermat. Beberapa kali ikut cerdas cermat, terus ya gitulah gitu. Ketika SMP ya biasa-biasa aja lah. Oke lah gitu. Terus kemudian kan saya kelas 2 SMP di Jakarta, kemudian saya pindah ke Australia. Di Australia ya udah. Sebenarnya sih kalau dilihat secara akademik secara keseluruhan ya oke lah. Sampai akhirnya Atikah bertemu Rio Dewanto. Dialah pria yang dicari Atikah selama ini. Cerita pertemuan Atikah dengan kekasih hatinya itu diungkapkan sang Dara sebagai kisah indah dalam hidupnya. Apalagi Rio berani datang ke rumahnya dan bersikap gentleman. Begini lah, waktu itu saya lagi sering syuting FTV di PH yang sama dengan dia, tapi saya nggak pernah syuting bareng sama dia. Nah kebetulan saya waktu itu udah lama single, udah kayak hampir 2 tahun lebih saya single, dan si Rio juga single kali ya. Terus ada teman-teman di tim PH itu yang udah lo sama dia aja gitu lah gitu. Tapi kita nggak pernah ketemu. Terus one time nggak tahu gimana ceritanya lah, hanyalah Rio nelfon saya, padahal kita belum pernah ketemu. Dia nelfon dan akhirnya dia ngajak kita ketemu dan pergi. Udah tiba-tiba kucuk dia datang lah ke rumah saya. Gini loh, di Rio itu orangnya memang dia sangat dia tuh orangnya nggak ada barrier. Dia sangat membuka dirinya dan dia kasih perhatiannya dia secara tulus dan secara tulus gitu ya. Consistently selama udah saya pacaran sama dia udah 2 tahun lebih kepada keluarga saya. Dan ya selama 2 tahun itu dengan perhatian dia yang nggak hanya sementara gitu atau hanya untuk mengimpress saya atau impress keluarga saya rasa sih 2 tahun lebih sih udah insya Allah udah lebih dari cukup gitu ya. Dan dan keluarga saya nyaman dengan Rio. Gue ajak dia pergi, akhirnya kita ke toko buku pertama, terus gue ajak nonton bola. Dia bilang sih, oh gue suka kok nonton bola. Oke, terus gue ajak nonton bola. Dan ternyata kayaknya pas sekarang baru cerita, ternyata dia gak suka juga nonton bola. Jadi ya udah. Bersama Rio, Atikah menemukan sebuah perjalanan asmara yang berbeda. Karena sang kekasih tak sekedar kekasih, melainkan sahabat, juga teman yang baik. Selama 2 tahun itu pula mereka belajar banyak hal, termasuk memahami sikap baik dan buruk yang ada dalam diri mereka. Saya tuh sebelum pacaran sama Rio itu saya udah lama single. Udah hampir 3 tahun kali ya, 3 tahun apa berapa lah udah lama single gitu ya. Sempet ketemu cowok, ya kenalan, pergi ngedate ini tapi enggak. Sama yang akhirnya saya memutuskan sama Rio tuh orangnya tenang banget. Dan saya nih anaknya ribet. Itu scene yang sangat sering saya lihat kalau lagi di rumah Atikah. Saya duduk, di depan saya ada ibunya Atikah. Udah mereka arguingnya berdua nih, berargumen dengan pendapat yang berbeda pasti. Atikahnya beda, ibunya juga beda. Dan itu hampir setiap hari kalau saya ke rumahnya itu pasti saya ngeliat itu gitu. Jadi ya udah saya paling ya ngasih masukan sedikit gitu. Karena tapi seru sih gimana ngelihat seorang ibu dan anak gitu ya. Bagaimana mereka bisa saling support, saling sharing, bisa berbagi pendapat gitu. Jadi jarang aja saya temukan di satu keluarga bisa seperti itu gitu. Cemburu pasti pernah lah, pasti ada. Cemburu pasti ada. Cuman ya itu dia sih, karena kita selalu komunikasiin, kita selalu ngobrol, kita selalu sharing, kita selalu terbuka. Jadi semuanya ya. Kalau saya sih lebih suka, kalau saya sendiri ya, saya lebih suka kalau ada masalah kita selesain sekarang aja gitu. Jangan nantinya dibahas-bahas lagi. Cuma kalau Atikah kadang-kadang suka yang udah sebulan udah lewat masih aja dibahas lagi. Masih namanya juga perempuan. Rata-rata memang perempuan karakternya seperti itu. Jadi ya udahlah. Saya pesan buat Atikah, mudah-mudahan karirnya bisa terus berjalan gitu ya, dengan caranya dia mengekspresikan dirinya gitu di depan masyarakat. Tapi ya harus tetap jangan pernah lupa dengan
dengan fans-fansnya, dengan teman-temannya gitu, harus tetap humble dan jangan sering marah-marah. Atika lumayan galak. Tapi saya suka. Saya tuh memang harus digalakin kalau tipe saya nih. Saya nggak bisa sama cewek yang iya aja gitu, yang oh kalau saya ngomong ini iya, saya nggak bisa kayak gitu. Saya memang punya pasangan, memang harus galak gitu, harus yang bisa ngegalakin saya. Jadi makanya sama Atika lumayan klop sih. Atika pada akhirnya mengimpikan sebuah pernikahan. Ia ingin menjadi wanita seutuhnya, hidup berdampingan bersama suami, menimang anak, dan terus berkesenian. Inilah mimpi yang mengendap indah dalam benaknya. I'm your fiance's ex. Oh. Saya sama Rio, kita berdua sama-sama serius. Saya serius banget. Menikah itu pasti target kita. Tapi nggak tahu kalau dari Rio-nya ya. Kalau dari sayanya sih, saya memang saya gini loh Mas. Saya kalau mau nikah, saya mau sekali, udah gitu lah, insya Allah ya. Pasti semua orang juga berdoanya seperti itu. Tapi saya benar-benar mau, sebelum saya settle down sama orang lain, saya mau settling down dulu sama diri saya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi aku nih terlalu cepat kawin. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu keberatan kalau dia agak memberi waktu. Tapi tentu saja ada batas ya. Ada batas karena berhubungan dengan karena kawin itu tidak hanya sekedar kawin berdua-duaan gitu, tapi tentu karena ada kewajiban bahwa kita harus memberikan keturunan, ya kan? Jadi dalam sisi itu kalau menurut saya dia masih nggak boleh ada lebih dari usia tertentu, ya. Nah, apakah harus Rio atau tidak Rio atau apa? Aku memang sepanjang anak itu baik ya, dan dia percaya pada Atika dan mereka saling menghormati, ya. I have nothing to complain, gitu loh. Mudah-mudahan Tuhan merestui ya. Kalau saya sendiri saya nggak melihat hal-hal yang negatif dari Rio. Mudah-mudahan terus seperti itu. Wah, ini penipuan nih namanya. Ini kan berarti saya dieksploitasi dong, ya kan? Saya setuju untuk kerjasama, untuk skenario, untuk ide cerita, konsep semuanya yang apa yang saya tahu. Kok jadinya seperti ini? Ya udah, itu deh. Itu pengalaman saya buruk banget.